Nama saya Ginati Magia dengan NIM 2014070095. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran penentuan volume dan luas sisi pada kubus, balok, prisma, dan tabung. Baiklah, kita masuk ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar menentukan luas sisi dan volume pada keempat bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, dan tabung. Pada materi-materi sebelumnya, kita telah belajar mengenal keempat bangun ruang tersebut beserta sifatnya. Jadi, pada hari ini, kita akan belajar menentukan luas sisi dan volume dari keempat bangun ruang tersebut. Tujuan kita mempelajari materi ini agar kita mengetahui rumus dan cara untuk mendapatkan hasil dari keempat bangun ruang tersebut, yaitu kubus, balok, prisma, dan tabung. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu menentukan luas dan volume pada kubus. Untuk menentukan luas dan volume pada kubus, kita menggunakan rumus volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau V sama dengan S pangkat 3. Sedangkan untuk luas kita menggunakan rumus 6 dikali sisi, atau L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, itu tadi rumus yang akan kita gunakan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, di sini saya mempunyai sebuah kotak berbentuk kubus. Kita misalkan kotak ini memiliki ukuran sisi sebesar 8 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume dan luas sisi pada kubus tersebut. Caranya seperti ini. Yang pertama, untuk menentukan volume pada kubus, kita masukkan rumus V sama dengan S pangkat 3. Maka V sama dengan 8 dikali 8 dikali 8. Maka hasil yang didapat adalah 512 cm. Nah, mudah kan? Sedangkan untuk luasnya, kita masukkan rumus luas, yaitu L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 8 dikali 8. Maka hasil yang didapat adalah 384 cm pangkat 2. Nah, itu tadi rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume dan luas sisi pada kubus. Sangat mudah kan untuk menghitungnya? Yang kedua yaitu menentukan volume dan luas pada balok. Untuk menentukan volume dan luas pada balok, maka kita menggunakan rumus V sama dengan P dikali L dikali T. Sedangkan L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Contoh soal. Untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah kotak berbentuk balok memiliki panjangnya yaitu 10 cm dan lebarnya yaitu 5 cm, sedangkan tingginya adalah 8 cm. Maka tentukanlah volume dan luas pada balok tersebut. Caranya yaitu untuk menentukan volume dan luasnya kita masukkan rumusnya. Untuk V sama dengan P dikali L dikali T, maka volume sama dengan
10 dikali 5 dikali 8. Mari kita hitung sama-sama ya. 10 dikali 5 dikali 8 adalah 400 cm. Maka volume yang pada balok tersebut yaitu 400 cm pangkat 3. Sedangkan untuk luasnya kita menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T dikali 50 ditambah 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 40. Maka hasilnya yaitu 100 ditambah 160 ditambah 80. Maka hasil akhir yang didapat yaitu 340 cm pangkat 2. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk materi hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, anak-anak, apakah masih ingat pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang volume balok dan volume kubus. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak semua pernah melihat orang yang sedang pergi camping, lalu dia membawa tenda? Nah, kalau belum pernah, silahkan lihat gambar di samping ini. Nah, anak-anak coba perhatikan dan pahami gambar di samping ini. Lalu, bandingkanlah gambar di samping ini dengan bangun ruang prisma. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, benar anak-anak, bahwa kesimpulannya, tenda dan prisma memiliki bentuk yang sama. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita akan mempelajari bangun ruang, yaitu tentang volume dari prisma. Nah, anak-anak semuanya, sekarang di tangan Ibu ada sebuah bangun ruang. Ayo, siapa yang tahu ini bangun ruang apa? Ya, benar. Bangun ruang ini disebut dengan balok. Sekarang, Ibu mau membagi bangun ruang ini menjadi 2 bagian. Dan setelah Ibu bagi, satu bangun ruang ini menjadi sebuah bangun ruang yang disebut dengan, ayo, ya, prisma. Dan bagian ini dan bangun ruang ini mempunyai alas dan sisi tutup, dan juga mempunyai sisi tegak yang atau bisa disebut juga dengan tinggi. Jadi kita bisa simpulkan dari peraga Ibu tadi bahwa bangun ruang balok jika dibagi menjadi 2 maka akan menjadi sebuah bangun ruang yang disebut prisma. Agar anak-anak semuanya lebih paham tentang materi prisma ini, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu, coba perhatikan gambar prisma tegak segitiga ini. Nah, prisma tegak segitiga ini mempunyai sisi tegak atau tinggi 10 cm dan alasnya mempunyai 5 cm dan mempunyai tinggi 6 cm. Nah, langkah pertama kita cari luas alas. Luas alas dari prisma ini yaitu rumusnya alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi yaitu 5 dikali 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, setelah itu barulah kita cari tentang volume prisma ini, yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi, yaitu sama dengan
15 dikali 10 menjadi 150 cm kubik. Anak-anak, apakah sudah paham dengan materi prisma ini? Jika ada keraguan, silahkan mengajukan pertanyaannya sekarang. Ya, sepertinya anak-anak ibu sudah paham ya dengan materi volume prisma ini. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, ibu tutup pembelajaran kita pada kali ini. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang volume tabung. Ada yang tahu tidak? Tabung itu termasuk bangun apa? Ya, tabung itu termasuk bangun ruang. Di sini ibu sudah membawakan model tabung itu seperti apa. Ini, benda ini termasuk tabung karena bentuknya seperti tabung ya. Oke, sebelum masuk kepada volume tabung, di sini ibu mau nanya, adakah yang masih ingat apa itu rumus volume prisma? Pada lupa ya. Ibu ingatkan ya, volume prisma itu rumusnya panjang dikali lebar atau luas alas dikali tinggi. Diingat ya. Di sini Ibu mau tanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu rumus volume tabung? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alas dilambangkan dengan pi r kuadrat. Dan di sini kita bisa memakai pi-nya 3,14 dan 22/7. Sampai di sini apakah sudah paham Ananda semua? Nisa sudah paham? Baiklah. Jika sudah paham, berarti kalian bisa menjawab latihan yang akan Ibu berikan nanti ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang volume tabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.